Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rahim Bisari. Saya dari kelas 12.1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Handphone Kebutuhan atau Ketergantungan. Saat ini perkembangan teknologi membuat smartphone menjadi benda yang hampir tidak lepas dari genggaman tangan. Smartphone dianggap penting karena memiliki fitur-fitur canggih yang membantu manusia dalam berkomunikasi, belajar, bekerja, dan lain-lain. Penggunanya juga sudah meluas ke berbagai kalangan, dari anak-anak, remaja, dan lanjut usia. Namun muncul nih pertanyaan besar di kehidupan kita. Apakah smartphone itu kebutuhan atau ketergantungan sih? Di satu sisi lain, smartphone dapat dipandang untuk kebutuhan, karena dalam kehidupan sehari-hari kita berpendidikan, bekerja itu menggunakan teknologi smartphone semua, dan khususnya di komunikasi, contohnya di pelajaran daring. Smartphone menjadi salah satu alat utama yang digunakan siswa untuk mengikuti pelajaran, mengumpulkan tugas, berkomunikasi dengan guru, dan lain-lain. Menurut UNICEF, tahun 2020, lebih dari 60% pelajar di Indonesia menggunakan smartphone untuk menunjang kegiatan belajar daring. Data ini menunjukkan bahwa smartphone memiliki peran penting dalam pendidikan karena mampu memberikan akses informasi yang luas dan membantu siswa mengembangkan pengetahuan serta pola pikir yang kritis. Selain itu, dalam sektor ekonomi digital, aplikasi belanja online, layanan transportasi, perbankan, hingga pelayanan publik kini dapat diakses dengan cepat melalui smartphone, sehingga mempermudah aktivitas masyarakat. Namun, di sisi lain, ada pandangan bahwa smartphone juga dapat menimbulkan ketergantungan. Hal ini terjadi ketika pengguna tidak lagi memakai smartphone untuk hal yang produktif, tetapi untuk hiburan berlebihan seperti media sosial, permainan game, dan lain-lain. Kebiasaan ini dapat mengurangi interaksi sosial secara langsung, mengganggu konsentrasi, dan memengaruhi kebiasaan sehari-hari. Menurut survei Common Sense Media, remaja rata-rata menghabiskan 7-8 jam per hari untuk aktivitas non-akademik di smartphone seperti bermain game, menonton, atau membuka media sosial. Angka tersebut menunjukkan bahwa penggunaan smartphone tidak hanya sebatas kebutuhan belajar, tetapi juga gaya hidup dan hiburan. Penggunaan yang berlebihan dapat menimbulkan dampak negatif seperti distraksi digital, yaitu penggangguan fokus akibat terlalu sering menerima notifikasi atau dorongan untuk terhubung ke dunia digital. Hal ini dapat menyebabkan penurunnya produktivitas, gangguan konsentrasi, bahkan stres atau kecemasan. Fenomena ini menciptakan batas tipis antara fungsionalitas dan ketergantungan. Banyak orang merasa cemas atau tidak nyaman saat tidak memegang smartphone. Bahkan dalam beberapa situasi, interaksi langsung menjadi tergantikan oleh komunikasi di dunia maya. Ketika hal semacam itu terjadi, posisi smartphone mulai bergeser dari kebutuhan jadi ketergantungan. Pada akhirnya, penting untuk dipahami bahwa smartphone adalah alat yang bersifat netral. Artinya, dampak baik atau buruk tidak ditentukan oleh teknologinya, tetapi oleh cara kita menggunakannya dan mengelolanya. Smartphone bisa menjadi kebutuhan, mendukung produktivitas dan pendidikan. Namun, tanpa kontrol diri, ia dapat menjadi sumber ketergantungan atau yang merugikan. Oleh karena itu, kunci dalam menghadapi dilema ini bukanlah menghindari smartphone, tapi membangun literasi digital. Pengguna perlu mampu mengatur waktu pengguna, memilah informasi, serta menentukan prioritas. Kita juga perlu mengembangkan kebiasaan hidup seimbang. Misalnya, menetapkan waktu bebas layar, meningkatkan interaksi sosial secara langsung, dan tetap fokus pada kegiatan dunia maya. Sebagai penutup, smartphone memiliki dua sisi dalam kehidupan manusia modern,
Ia dapat menjadi kebutuhan yang bermanfaat sekaligus ketergantungan yang merugikan. Ketergantungan bagaimana kita menggunakannya. Teknologi seharusnya membantu manusia, bukan menguasai manusia. Dengan kesadaran dan pengendalian diri, dapat menjadikan smartphone sebagai alat yang memperkaya kualitas hidup kita. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.